Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu 19 November tahun 2023 tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil dalam kehidupan saudara? Mungkin pemenuhan kebutuhan finansial di tengah-tengah keluarga, atau mungkin lepas dari musibah mara bahaya yang besar. Atau mungkin saudara pernah mengalami kesembuhan dari sakit penyakit secara ajaib. Atau
saudara pernah keluar dan mendapat solusi atas masalah saudara yang sangat rumit. Dan masih banyak hal lain lagi yang mungkin terjadi secara luar biasa dan mujizat dalam kehidupan saudara. Atas semuanya itu, saudara mungkin akan bersuka cita, akan merasa takjub dan bersyukur akan segala kemurahan Allah. Pertanyaannya adalah, sampai berapa lamakah ucapan syukur, sukacita dan takjub itu mampu bertahan? Manusia begitu sering hanya mengingat Allah di saat dirinya bergumul. Tetapi setelah semua masalah dan pergumulannya berlalu, ia pun langsung lupa dengan Allah. Sehubungan dengan hal tersebut, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang ayah yang sangat begitu senang melihat anaknya yang masih kecil, lincah, dan aktif dalam kesehari-hariannya. Dan wujud dari rasa senang si ayah terhadap anaknya tersebut, ia memberi sebuah bola kepada si anak. Si anak pun sangat begitu senang menerima pemberian si ayah. Lalu si anak pun langsung memainkan bola pemberian ayahnya. Dan si anak selalu sibuk dengan mainannya. Setiap hari si anak sibuk bermain dengan mainannya tadi. Sang ayah pun sangat senang melihat anaknya yang begitu bahagia dengan mainan pemberiannya tersebut, dan membiarkan anaknya bermain dengan asiknya. Keesokan harinya, ketika sang ayah pulang dari kerja, dia mendapati anaknya sedang bermain. Lalu si ayah mencoba memanggil anaknya, namun si anak tidak menyahut panggilan ayahnya, karena si anak sibuk bermain dengan mainannya. Si ayah memaklumi hal tersebut, karena dalam hati si ayah, namanya juga anak-anak. Tetapi pikiran si ayah salah. Karena setiap hari sepulang kerja, si ayah tidak lagi mendapatkan sambutan yang hangat dari si anak. Melihat situasi tersebut, si ayah pun mulai kecewa. Akhirnya, keesokan harinya, mainan si anak disembunyikan oleh si ayah. Dan ternyata benar, begitu mainan si anak disembunyikan, si anak tidak lagi sibuk dengan mainannya. Dan ketika selalu melihat ayahnya pulang dari kerja, si anak pun selalu menyambut ayahnya dengan ramah, canda, dan tawa. Saudara yang terkasih, begitu sering orang Kristen berperilaku seperti anak kecil tadi. Awalnya menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Ia begitu bersuka cita memuji Allah karena berkat yang ia terima. Namun apa yang terjadi setelah itu? Orang Kristen mulai asyik terhadap berkat yang Allah berikan kepadanya. Perhatiannya bukan lagi kepada Allah sebagai sumber segala berkat, tetapi tertuju kepada berkat yang ia terima tersebut. Hatinya tidak lagi terbuka untuk menyambut Allah. Tentu saja hal tersebut membuat hati Allah menjadi sedih. Maka jangan heran kadangkala Allah menyembunyikan berkat-Nya bagi orang-orang Kristen. Kadangkala Allah merancangkan sesuatu dalam hidup umat manusia agar manusia sadar bahwa berkat yang sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Tujuannya adalah supaya umat manusia kembali memuliakan Allah, sumber segala berkat. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah pengajaran Musa terhadap orang Israel yang telah mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Musa melihat bahwa dalam waktu yang dekat, orang Israel yang telah melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun akan segera tiba di Kanaan. Artinya, sebuah masa dan situasi hidup yang baru sudah menanti mereka, seperti yang Allah pernah janjikan kepada nenek moyang mereka, bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur, penuh dengan berkat Allah, sebuah negeri yang lengkap dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggurnya, pohon ara dan pohon delima, pohon zaitun, madu dan pohon kurma, sebuah tanah yang mengandung batu, besi, dan tembaga. Dari kesemua anugerah dan berkat yang Allah sudah janjikan tersebutlah, Musa mengingatkan orang-orang Israel agar tidak melupakan Allah. Musa juga mengingatkan orang-orang Israel
agar mereka mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Karena telah banyak penderitaan yang mereka alami sewaktu mereka berada di perbudakan Mesir. Namun di tengah-tengah kesusahan yang mereka alami, Allah senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Kelimpahan yang mereka terima bukanlah hasil dari kekuatan mereka, melainkan itu adalah penggenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Untuk itulah Musa menasihatkan mereka agar mereka jangan melupakan Tuhan dan mengingat segala kebaikan Allah. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah melupakan Tuhan itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan nama Tuhan? Dari ayat yang ke-11 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan adalah ketika seseorang sudah tidak lagi berpegang dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Jadi seseorang bisa disebut melupakan Tuhan bukan karena dia mengalami amnesia, bukan karena daya ingatnya lemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mengingat atau melupakan Tuhan bukanlah sekedar masalah kognitif semata, tetapi mengingat atau melupakan Tuhan di sini adalah soal gaya hidup yang mengikuti atau mengabaikan perintah Tuhan. Jadi jika kita tidak mengikuti dan melakukan segala perintah Allah, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan, meskipun kita tetap beribadah. Oleh karena itu, ingat akan Tuhan harus dibuktikan lewat ketaatan beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya dengan membayangkan saja, dan bukan pula hanya dengan berteori. Karena bagaimanapun pandainya kita mengingat dan mengenal Tuhan, tetapi jika tidak terbukti dalam tindakan nyata, semuanya sia-sia. Ingatlah, setiap orang yang selalu ingat akan Tuhan pasti akan memperlihatkan kehidupan beragama yang baik. Karena akan selalu ada hubungan antara ingat akan Tuhan dengan ketaatan beragama. Dan semuanya itu selalu diliputi oleh rasa rindu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, ingat akan Tuhan pasti selalu membuat orang hidup dengan rendah hati. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan di dunia ini. Dan yang ketiga, ingat akan Tuhan akan membuat dia hidup sebagai berkat bagi orang lain. Artinya, hidupnya dibaktikan sebagai sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, dan di berbagai tempat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah firmankan kepada kami. Berkati firman-Mu yang telah kami terima, dan berkati juga setiap orang-orang saudara-saudara yang terkasih yang telah menerima kebenaran firman Tuhan melalui channel ini, baik dalam keadaan sukacita, baik dalam keadaan duka cita, secara khusus dalam keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Dan kami mohonkan melalui kuasa kebenaran firman Tuhan dan kuasa anugerah Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.